Separah apa yang pernah dirasain? Aku pernah sampai ngenanganin anak yang gigit, Oh gigit, nyerang, nyerang ya, gigit. ya gigit, terus meludah, terus cakar. Itu biasanya mereka agresif. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Tidaklah mudah menjadi seorang guru bagi anak-anak, terlebih bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus atau biasa disebut ABK. Namun Miss Riri memilih berkarir di dunia anak spesial ini. Apa yang sebenarnya membuatnya bertahan di profesi ini dan bagaimana suka duka yang dialami? Dan edukasi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang guru ABK? Mari kita dengar obrolan kita dengan guru super ini hanya di Bedante Show. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, pernah nggak mendengar atau melihat di mungkin di jalanan ada beberapa sekolah, tulisannya adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin dari sahabat Bedante ini masih bertanya-tanya ya, mungkin kayak saya juga pertama kali melihat itu maksudnya berkebutuhan khusus itu apa gitu ya. Nah, ini unik banget, jadi sesuatu ini yang kita pengen ungkap, jangan sampai ada salah kaprah di antara teman-teman karena banyak banget yang nggak tahu. Nah, makanya hari ini khusus kita hadirkan dari Bedante kita hadirkan seorang trainer, bukan trainer, sebutannya seorang guru ya. Ya, guru. Seorang guru dari sekolah berkebutuhan khusus. Jadi Miss Riri ini, halo apa kabar, Miss? Baik. Baik ya, Miss Riri ini sebagai salah satu tenaga pengajar di Gradasi Terapi Center di BSD yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Benar Betul, ya? betul. Benar, oke. Jadi kita memang pengen membuat orang-orang terbuka nih ya. Sebenarnya berkebutuhan khusus tuh apa sih? Sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang memang kalau kita sih nyebutnya tuh anak-anak spesial, sangat spesial gitu. Spesial. Iya, kalau misalkan menurut pemerintah itu tuh bisa dibagi menjadi beberapa klasmen. Jadi Beberapa kelas. ya disebutnya tuh ada penyandang disabilitas, Oke. terus ada difabel mental, terus juga ada intellectual disorder. Intellectual Nah, disorder. Oke. nah, kalau misalkan autism itu yang sering saya tanganin saat Ya, ini ya, tuh itu masuknya ke difabel mental. Difabel mental. Ya, Jadi itu difabel yang mental. banyakkan orang bilang berkebutuhan khusus yang ya Iya, autism iya, ya, iya, autism iya, atau iya. anak-anak autis Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini kan kita kebetulan akan ngobrol mengenai profesinya Nah, ya, Miss ya. ya. Nanti kita akan ngobrol lagi, ada narasumber satu lagi nanti akan datang dan itu juga luar biasa ya kan mengenai Iya. komunitasnya. Jadi Iya, kita betul. untuk anak autism ini yang berkebutuhan khusus kita pending dulu, kita Iya. ngobrol nanti. Kita mengenai profesinya dulu, Miss. Ya. Emang nggak ribet ngurusin anak-anak itu? Karena anak-anak yang biasa di sekolah biasa, sekolah umum ya kita Betul. sebutnya itu aja Betul, betul. udah rusuh banget gitu ya. Kok Miss Riri nggak ngerasa ribet ngurusin mereka? Karena jujur ya, suka, lebih ke suka sih. Suka? Karena ya nggak tahu kenapa tuh dulu dari waktu aku kecil, itu tuh aku tuh selalu berhubungan dengan anak-anak, entah itu dengan anak kakak, Oh, oke. anak bibi atau anak tetangga kak yang ikut main, dan itu tuh biasanya di bawah aku gitu. Oke. Misal aku umur 8 tahun, nah aku biasanya kayak temenannya tuh sama umur yang 2 tahun, 3 tahun, dan itu emang udah kayak nggak tahu dari kecil tuh seneng aja gitu ngasuh. Nah ke bawah akhirnya sampai dewasa gitu, yaudah deh aku memutuskan buat kayak aku harus masuk pendidikan gitu, biar aku selalu berbaur, Bergumul iya, ya, berbaur di sama anak-anak gitu, karena memang suka gitu. dasarnya suka. Dasarnya suka, Ini dasarnya orang yang suka. sangat dicari nih ibu-ibu ya kan. Jadi masuk pendidikan, akhirnya pendidikan apa yang diambil? Kebetulan S1 aku pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru Guru sekolah sekolah dasar. dasar, iya. Anak-anak juga gitu ya. Anak-anak Diincernya juga, ya. iya, iya, anak-anak Anak-anaknya juga. juga ya, Mm, PGSD. PGSD. Itu S1 ya? S1. Oke. Sekarang kebetulan lagi karena aku berhubungan sama anak-anak disabilitas, jadi aku lagi nerusin lagi psikologi sekarang. Psikologi Eh, S2-nya ya? Iya, Buat karena S2 lagi apa ya?
intinya tuh kan sebenarnya pendidikan itu memang semuanya tuh masuk ya, ranah pendidikan tuh semuanya masuk. Cuman untuk yang terkhusus disabilitas itu ya memang di sana di psikologi gitu. Di psikologi. Iya, jadi PGS itu umum. PGSD ya, sebagai anak-anak seorang umum. guru ya, berarti Iya, kan seorang guru masuk di PGSD, tapi nyambung, maksudnya kan ini berkarirnya di bidang yang anak-anak berkebutuhan Iya, ABK ya. sebenarnya masih ada kaitannya gitu, masih ada kaitannya secara umum. Jadi misal kayak gini, kita kan dalam konteks ngajar nih, Iya. ngajar. Nah hubungannya sama anak-anak gitu. Nah tapi gimana ya jelasinnya agak susah. Jadi kayak anak-anak secara luas aja gitu. Kalau psikologi itu lebih ke anak berkebutuhan khusus, jadi lebih spesifik gitu diajarinnya gitu. Di S2 ini ya. Di S2 ini. Kalau PGS itu lebih ke ya anak pada umumnya aja Anak gitu. pada umumnya ya, jadi boleh masuk ke sekolah-sekolah biasa gitu. Ya. Nah, gitu. kenapa nggak masuk sekolah biasa gitu, ngajarin untuk sekolah yang Udah nyoba, terus dari kuliah tuh kan emang udah ngajar, udah coba kayak part time lah gitu kan, sambil kuliah sambil kerja. Terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin, mau nggak ikutan sama anak-anak, ngajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Oh boleh nih, challenge gitu kan, ngerasa tertantang gitu itu kan. biasa anak-anak kecil biasa mah. Kayaknya ini nggak ada tantangan gitu kan. Gue udah ngurusin anak kakak gue udah beberapa Iya, tahun iya, gitu iya, ya. iya, nah, gitu Sekarang bener-bener. yang seru nih ya. Nah, terus akhirnya ya udah deh nyobain gitu. Nyaman, tiba-tiba nyaman. Ih kok seru ya gitu kan. Terus akhirnya nyaman, dari situ ya berkelanjutan dari sampai sekarang. Terus diajakin lagi kan, ayo ngajar lagi di SD gitu kan. Nggak deh, kayaknya aku udah nyaman di sini gitu kan. Udah Kalau- berapa tahun tuh kira-kira? Aku dari pokoknya semenjak wisuda itu, wisuda S1 tuh kurang lebih 4-5 tahun. Di 4-5 ya, tahun. 4-5 tahun di bidang berkebutuhan khusus ini. Oh, di bidang berkebutuhan udah 4-5 tahun. Iya, Tapi 4-5 tahun. ngerasain sekolah umum itu cuma waktu pas Iya, kuliah doang. Pas kuliah doang. Pas kuliah doang. Pas kuliah doang. Iya. Terus awal pertamanya nggak bingung gitu, karena kan agak berbeda ya memang. Ya. Iya. Awal-awalnya sih emang bingung banget sih. Awal-awalnya cuman kan diikutin pelatihan gitu-gitu kan. Terus akhirnya jadi makin tahu anak-anak berkebutuhan khusus tuh kayak gimana gitu. Terus aku juga makin banyak belajar gitu. Terus aku juga kayaknya aku kurang ilmu deh gitu. Terus aku banyak ikutan seminar, terus banyak ikutan kayak kan kalau TW itu ada khusus ya kayak terapi wicara itu. terapi wicara, ya. Terapi wicara itu biasanya punya program khusus. Nah, aku penasaran nih gitu kan. Terapi wicara tuh kayak gimana sih? Yeah. Aku belajar khusus sama ketua terapi wicaranya sama Bambang Susatyo namanya. Oh, Bambang iya. sama beliau belajar kayak oral tuh seperti apa, struktur mulut tuh seperti apa. Karena kan anak berkebutuhan khusus ini beda ya. Maksudnya tuh kayak enggak sekedar kayak dia tuh masalahnya tuh apa gitu. Jadi kayak lebih ke pasti ada berhubungan sama kesehatannya, berhubungan sama kayak mentalnya tuh seperti apa. Nah, itu aku lebih banyak belajar sama orang-orang yang emang pakarnya di situ. Udah gitu. pakarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari kita ngomong pendidikannya ya, dari pendidikannya kalau misalnya memang udah punya target, gue pengen jadi guru atau berkutat di dalam pendidikan untuk ABK, berkebutuhan khusus, itu ada nggak yang khusus untuk mendalami itu? Mendalami keguruannya gitu. Keguruan ABK ada nggak? Iya ada. Kalau misalkan jadi tahapannya tuh gini. Kalau misalkan sekolah khususnya itu ada sekolah khusus. Terus ada SLB, sekolah luar biasa. Oh bukan, maksudnya untuk menjadi gurunya. Pendidikan untuk menjadi guru di ABK itu? Iya itu. Oh, itu ada, oke. Ya, kalau misalkan untuk menjadi gurunya itu biasanya PGLB. Tapi Oh, itu maksud PLD ya, PGLB, ya. Pendidikan Guru Luar Luar Biasa. biasa, oke. Nah, itu masuknya biasa ke SLB. Oh, oke. Ke SLB Levelnya beda kan sama SLB kan ya? Beda. Kalau SLB kan lebih ke sekolah negeri. Oke. Sekolah negeri. Kalau misalkan sekolah khusus tuh banyak yang negeri, banyak yang swasta gitu. Nah, kalau misalkan PGLB tuh sebenarnya lebih menjurus ke sana. Lebih menjurus ke sana untuk ini ya. Nah, kalau kita sebenarnya lebih ke terapi. Terapinya. Terapi.
gitu. Jadi oke. lebih ke kayak beda sih sama sekolah. Kalau sekolah kan lebih ke kayak ada kurikulumnya. Kita juga ada kurikulumnya sih. Iya. Cuman lebih ke kayak ngikutin pemerintah gitu. Kalau kita lebih ke kayak nih anak misal autism perlunya apa gitu. Oke. Misal dia bicaranya belum bagus. Oke. Kita ada kurikulumnya, ada treatmentnya buat kayak Oke. lebih spesifik nih butuhnya tuh apa. Terus perilakunya yang menyimpang tuh apa. Nah, kita treatment itu gitu. Kalau di sekolah kan enggak, lebih ke kayak umum kan. Jadi misal digabung kalau tergantung tahapan SLB-nya. Jadi ada SLB A, B atau C. Nah, biasanya itu ada kategorinya. Misal kayak autism nanti pokoknya digabung campuran. Ada autism, ada CP, terus ada Down syndrome tuh biasanya digabung. Tapi oke. kalau terapi itu biasanya tergantung metode. Kalau di kita tuh biasanya one on one. Jadi nggak Oke. digabung sama yang lain. Ini digradasinya sendiri atau di tempat-tempat lain juga Rata-rata semuanya one kayak on gitu. one ya? Iya, One one on on one one. ya. Iya, Jadi one on one. tergantung kebutuhannya mereka apa, jadi Iya. di trainingnya seperti apa dulu ya kan? Di treatmentnya seperti apa dan nggak bisa disamain. Nggak bisa sama. Disamain. Sebenarnya ada apa aja sih programnya kalau di gradasi ini? Kalau di kita biasanya ada behavior Behavior, terapi, perilaku terus, ya, iya, perilaku behavior. terapi perilaku, Itu terapi apa aja? bicara. Ngapain tuh? Itu Biasanya yang dilatih apa aja? Kalau khusus sama aku tuh kita pakai metode ABA. Jadi metode ABA itu 5 aspek yang kita pakai di sana. Ada kemampuan imitasi, kemampuan motorik kasar, motorik halus, Motorik kasar. kemampuan bahasa reseptif, kemampuan bahasa ekspresif, terus sama kemampuan bantu diri. Oke. Kurikulum awalnya itu. Itu behavior. Selain behavior, Terapi bicara. bicara. Iya. Jadi untuk bagaimana yang mungkin ada sahabat berdansa pernah ada yang ngelihat anak umur 4 tahun, 3 tahun masih bicaranya masih belum lafal ya, Iya, masih iya, belum iya. fluent ya, Bagus. bagus ya. Jadi ini salah satu terapinya ada terapi bicara. Iya, betul. Nah, itu yang dipencet-pencet itu ya. Iya, sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau perilaku itu kan lebih ke kayak gimana nanganin anak-anak yang perilakunya menyimpang. Sebenarnya hampir sama. Mereka spesifikasinya di bahasa gitu. Cuman bedanya kalau bicara itu ada oralnya. Ada oralnya. Ada oralnya. Oral itu lebih ke kayak massage, terus benerin struktur mulut, benerin struktur lidah, kayak gitu-gitu sih. Oh, sampai ke lidah ya. Berarti ini bukan tetok wajah ya. Kan kalau dipencet-pencet dong massage gitu ya. Iya, tetok iya, wajah iya, ya. iya, iya, Nah, iya, jadi iya. ibu-ibu Enggak, jangan ke sana. Oke, Ya, beda, no, beda. No. Apalagi selain itu? Terapi bicara. Okupasi lebih ke motorik. Jadi Motorik. motorik tuh lebih ke ada motorik kasar sama motorik halus. Kalau motorik halus tuh biasanya lebih ke tangan. Jadi ada beberapa anak yang memang misal otot tangannya atau kita nyebutnya biasanya tonus. Tonusnya itu lemah gitu. Oke. Jadi misal cara megang pensilnya belum bisa, yang harusnya dia perkembangannya di 4 tahun, 5 tahun tuh udah bisa megang pensil. Ini misal dia masih belum panceg lah gitu Oke. megang pensilnya. Nah, itu biasanya kita latih di sana. Terus kayak lebih ke cara makan, ada yang bisa belum makan belum bisa megang sendok, garpu Oke. gitu. Cara minum bahkan gitu. Cara kayak pipis tuh gimana sih, toilet training tuh kayak gimana Oh, gitu. Terus oke, kayak oke. lebih ke cara ngajarin mandi juga. Terus cara ngajarin pokoknya keseharian dia, kemandirian sih kalau okupasi itu. Okupasi. Oke. Nah, Miss Riri megangnya apa? Aku behavior. Behavior. Ya. Behavior. Berarti perilaku ya. Perilaku. Berarti yang bandel-bandel yang waduh gimana pokoknya taruh ini ya. Iya, betul. Ditaruh di Miss Riri. Emang nggak ribet? Anak rusuh gitu loh, lari-lari terus dipanggil juga nggak ini gitu. Emang nggak ngerasa Awalnya sih mungkin kaget. Pas awal-awal tuh kaget, tapi kesini-sini nggak tahu kenapa seneng aja. Jadi lebih ke kayak kalau aku stres tuh pasti ada sih. Apalagi kalau misalkan lagi banyak pikiran gitu pas manusiawi ya gitu. Terus tiba-tiba nanganin anak yang emang lagi tantrum gitu, lagi marah gitu kan. Itu stres ada gitu. Cuman cara ngadepinnya kalau aku biasanya lebih ke kayak it's okay, ini anak yang hebat banget gitu. Dan aku oke. harus kayak sabar diperlukan sih. Sangat-sangat diperlukan sih di situ. jangan-jangan abis terapi orang, Miss di terapi juga sabar gitu. sabar ya. Konsultasi gue kayaknya nggak bisa. Nggak pernah kayak gitu ya. Nggak. Pernah sampai gitu. Nah, pada saat yang parah-parah kita ngomong tantrum itu adalah yang sampai anak-anak teriak-teriak, mungkin yang guling-gulingin tanah gitu ya. Pokoknya mau sesuatu yang dia tidak bisa ngomong ya Iya. mungkin ya. Nah,
Separah apa yang pernah dirasain? Aku pernah sampai ngenanganin anak yang gigit, Oh gigit, nyerang ya? Gigit. ya gigit, terus meludah, terus cakar. Itu biasanya mereka agresif. Ada yang agresif, ada yang destruktif. Jadi anak-anak ini tuh dibagi jadi dua gitu loh. Ada yang kasarnya hiper, ada yang hipo gitu. Jadi ada yang emotion kontrolnya stabil, ada yang enggak gitu. Nyerang jadi ya? jadi misalkan mereka kalau kayak gitu tuh dalam kondisi gelisah, dalam kondisi emang ngerasa nggak nyaman, atau Oke. misalkan emang stimulasinya kurang gitu, stimulasinya keganggu gitu. Keganggu. Entah itu mungkin dia dengar suara yang berisik, atau mungkin dia nggak suka dengan lingkungannya, atau mungkin dia belum bonding sama orang baru. Itu bisa membuat dia membangkitkan dia untuk marah gitu. Untuk marah. Nah, terus gimana pada saat digigit? Iya, Dibalik? enggak lah, enggak dong. Kekerasan dong itu namanya. Atau panggil mamanya? Enggak. Itu Enggak, bukan enggak, level yang enggak. bukan cara yang tepat ya untuk panggil gitu ya. Malah tetap harus ditahan. Iya, ya? kalau misalkan justru kita panggil mamanya, justru dia bakal semakin marah karena bisa jadi dia cari perhatian kan. Jadi kita harus sebisa mungkin tuh ada ininya, ada metodenya. Jadi misal dia masih bisa kita handle, itu bisa kita back hug atau Back hug, ya? atau butterfly hug. Jadi Tapi kan makin deket dia gigitnya. iya, ya lepasin dulu, lepasin dulu gigitannya, jangan sampai nanti tiba-tiba dia udah ngambil dagingnya terus tiba-tiba baru kita. Iya. Sini. Iya, ya Gitu. jadi lepasin dulu sebisa mungkin dia kita jauhin dulu nih, tenangin dulu, atau misalkan dia mau lari-larian, guling-guling gitu, biarin dulu, asalkan pertama dia jauh dari benda-benda berbahaya, Oke. terus jauh dari orang-orang yang bisa dia sakitin gitu. Jadi dia harus luapin dulu emosinya. Nanti kalau misalkan dia udah tenang, baru nanti kita back hug atau nanti kita butterfly hug. Tapi berapa lama tenang itu? Kan kita nggak pernah tahu. Itu ada metodenya. Jadi kalau misalkan awal-awal tuh misal dia 15 menit tantrum. Ya. Nah, tantrum gak bisa dikendaliin, udah biarin aja. Nanti siklus keduanya kita harus kurangin misal 5 menit. Entah itu kita diemin, yaitu di back hug, atau misal di butterfly hug. Nanti kalau misalkan udah bisa berhasil berkurang, turun lagi 10 menit, turun lagi 5 menit, sampai emosinya nggak ada. Itu per sesi ya berarti? Per sesi. Satu sesi berapa lama biasanya? Biasanya kita 60 menit sih. 60 menit? 60 menit. Kalau 15 menit dia udah tantrum, Iya. ya berarti Iya, habis. iya sayang ya waktunya. Iya, Tapi iya. mau gimana ya? Emang Iya. itu mungkin tekniknya ya? Iya, tekniknya emang tetap kayak harus gitu. dipotong dari tantrumnya dulu, Iya. biar dia tenang, baru Iya. bisa kita masukin informasi baru Iya. ya gitu ya? Karena kalau misalkan kita paksa pun dia nggak akan bisa masuk juga sih. Tapi tetap harus, nggak boleh misalnya dia tantrumnya pengen sesuatu nih, terus kita nggak kasih, itu nggak boleh kita kasih, karena itu bisa jadi senjata buat dia. Jadi dia tuh kayak gitu tuh sebenarnya pengen ngungkapin sesuatu, tapi nggak tahu cara ngungkapinnya tuh kayak gimana, bahasanya tuh kayak gimana, akhirnya dia marah gitu. Jadi kalau kita kasih, dia bakal ngulangin lagi marah seperti itu. Karena pada saat dia mau, oh itu toh caranya. Nah, ya betul. Makanya berarti besok-besok saya mesti begitu supaya dikasih ini, padahal bukan itu gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ini pembelajaran. nggak boleh sih, nggak boleh dikasih. Jadi kalau dia marah, sebisa mungkin kita harus tenangin dulu, dia ajak dulu ngobrol, coba bilang yang baik mau apa. Misalnya dia belum verbal pun kita arahin, misal tunjukkan, atau misal kita prompt bilang mau mainan misalkan. Oh, oke. Simple aja. Kalau belum verbal, mainan atau satu kata aja, mainan gitu, mainan. Nah, baru kalau dia gak bisa verbal, kita tunjukin ini dia ada respon gini atau gini. Atau begini langsung ambil. Nah, baru kita kasih. Tapi kondisinya harus tenang dulu ya, nggak boleh. Oh, jangan pas lagi mau Nggak boleh. teriak-teriak dikasih gitu ya. Iya. Jadi kita ajarin gimana dia berkomunikasi dengan baik, bukan dengan cara marah, bukan dengan cara-cara yang emang nggak benar gitu. Ini saya sedikit nggak nyampe nih Miss ya. Mohon maaf ya. Jadi kita bercanda-bercanda juga sebenarnya bukannya maksudnya mau ngebully, enggak. Kita bukan. memperhatiin supaya nggak stres lah ya kita Iya, ngobrol ya. iya. Jadi kalau Miss ngerasain seperti itu dan ketemu tiap hari dengan anak-anak yang tantrum seperti itu, Missnya juga sendiri stres, nggak bosen kerja di sini?
sebagai seorang terapis untuk anak ABK? Sejauh ini sih belum sih. Belum sih sejauh ini belum. Nggak Belum kayak ngalamin. mikir gitu, hidup gue mau jadi apa, kedepannya gue kayak gini terus, anak-anak terus marah-marah mulu sama gue gitu loh. Enggak sih, sejauh ini masih enjoy, masih nyaman dengan hal ini karena memang dasarnya suka kan. Dasarnya suka. Iya, dan kalaupun misalkan mereka kayak marah kayak gitu, aku lebih ke kayak nih gimana caranya aku harus naklukin ya anak gitu. Oh, Gimana caranya kalau misalkan belum berhasil, itu ada kayak gendok sendiri gitu. Justru kalau udah berhasil itu nggak bisa di apa ya, Dinilai lah ya. nggak bisa dinilai dengan apapun. Ada kayak kesenangan tersendiri aja, nggak tahu kayak puas, lega. Ih, dulu dia tuh kayak tantrum, gigit-gigit, meludah-meludah. Ih, kok sekarang udah bisa duduk tenang. Itu bahagia banget, luar biasa bahagia banget. itu achievement yang nggak pernah bisa dibayar ya. Iya, nggak bisa. Sebesar apapun nilainya, mau kayak uangnya sebesar apapun nggak bisa. Itu nggak bisa ngegantiin apapun. Tapi kan kalau dikasih uang tanpa perlu ketemu yang kayak begitu kan lebih enak dong. Iya. Iya pasti dong, secara manusiawi ya. Iya, iya, Tapi secara bener nggak, manusiawi. bener nggak? Ini saya hanya ini aja ya, maksudnya bener nggak kalau misalnya kita sebagai guru kan lulusan PGSD kemarin itu kan, PGSD ngajar di sekolah dibanding dengan ngajar untuk ABK, memang duitnya lebih gede. eh Kalau masalah uang sih sebenarnya kalau untuk guru ya di Indonesia ya jujur aja nih kecil semuanya kecil, profesi guru tuh kecil. Walaupun posisinya beda nih, ini kan ABK, yang ini yang normalnya umum bisa. Iya, kecil. Cuman memang kan kebutuhan tiap orang beda-beda ya. Oke. Beda-beda. Kalau menurut aku sih mungkin menurut si A uang segini cukup gitu. Oke. Menurut si B uang segini kurang. Jadi nggak bisa dijadiin faktor titik ukur sih, tolak ukur sih. Ini di SD gajinya segini terus aku kayak mending kesini karena kecil, itu enggak gitu sih. Lebih ke kayak di samping itu juga lebih ke kayak nggak tahu sih, lebih ke kayak sosial juga sih. Sosial juga, personal achievement juga tadi ya. Jadi misalnya kita bisa melihat dari awalnya anak pertama gimana dan akhirnya Iya. hmm, Itu sih. pernah sampai bangga banget sama satu di case yang mana? Yang gigit atau ya ada lagi yang lain yang lebih lagi sampai akhirnya Bisa. bisa tenang. Aku pernah nanganin anak 7 tahun. Itu tuh ASD berat. Terus belum verbal sama sekali. Terus kayak secara fisiknya juga banyak, motorik kasar, motorik halusnya juga sangat-sangat kurang gitu. Terus tantrum banget parah, ya gigit juga, meludah juga, dan banyak perilaku-perilaku lain yang memang sulit diarahkan gitu. Bahkan duduk pun dia nggak mau, benar-benar yang guling-guling. Itu sekitar aku tanganin dia sekitar 2 tahun, karena dulu kan metodenya ABA yang 8 jam full. Jadi aku ngajar dia benar-benar full 8 jam sehari, benar-benar dia doang. 8 jam? 8 jam sehari. Dia doang. Dan itu autism, spektrumnya autism. Sekitar 6 bulan dia udah bisa duduk, udah bisa dengerin. Kan kalau misalkan autism itu ciri khasnya adalah dia matanya nggak bisa fokus, Nggak ngelihat, nggak bisa fokus. Itu udah bisa duduk, udah bisa fokus, terus udah bisa kayak awalnya aku suruh tepuk tangan, dia belum mau. Sekarang udah kayak misal ayo tepuk tangan, dia udah bisa tepuk tangan. Itu luar biasa sih, luar biasa banget sih. Berapa tahun setelah Enam bulan. diterapi berapa lama? 6 bulan. Setelah 6 6 bulan bulan, sudah iya. bisa disuruh ya? Dan itu diagnosa dari psikolog, diagnosa dari dokter adalah autism berat. Autism berat. Ya. Oh, ada Ada gradingnya tahapannya, juga ya iya, ternyata ada ya? tahapannya dari yang ringan, terus berat, ringan, menengah sama berat. Ringan, menengah sama berat. Nah, Iya. sekarang mau tanya untuk degradasi sendiri, apakah ada untuk tesnya dari Iya. di gratis juga ada Ada, tesnya. ada, Jadi ada. kalau misalnya memang mungkin dari sahabat Bedante ini mungkin ada beberapa yang orang tuanya setelah denger nih ya, kayaknya mesti dites nih anak gua nih. Berarti tinggal datang aja langsung, Iya. bilang minta dites ya. Iya. Nanti dites, lalu ada mungkin hasilnya gimana, nanti dikomunikasikan Komunikasikan. kepada ininya ya. Tapi sekali lagi jangan ini ya, maksudnya jangan nggak mau terima ya. Terkadang kan gitu ya. Pernah ngalamin nggak? ya, Denial. banyak orang tua yang menolak sih. Nah itu anaknya. salah satu topik yang sebenarnya saya pengen ngomong juga selain anak. Pernah bermasalah nggak sama orang tuanya? Karena setahu saya gitu Iya, kan, iya, zaman iya. dulu saya digampar sama siapa gitu, sama temen berantem ya berantem aja gitu. Tapi Iya, sekarang iya, ini iya. kan
banyak. Orang tuanya yang datang gitu, yang Iya, ngajak berantem betul. gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. ini gimana di ABK sendiri? eh Menanggapi dulu yang tadi ya. Ya. Jadi sebelum ke kita itu usahakan dulu kalau bisa Oke. ke psikolog, psikolog ya. psikolog anak atau dokter klinis gitu. Jadi supaya dia tahu dulu diagnosanya apa. Karena kita Oke. sebagai praktisi gak bisa, kan banyak orang tua tuh, Miss ini kenapa ya anak saya ya termasuk ini nggak ya? Kita nggak bisa mendiagnosa. Oke. Kita nggak berwenang di sana. Yang Oke. berwenang di sana adalah dokter dan psikolog klinis, psikolog Oke. anak atau psikiater. Nanti kalau misalnya udah ada Diagnosanya. diagnosanya, baru nanti asesmen sama aku. Oh, oke, ya, oke. buat tentuin ini kurangnya apa, kan lebih spesifik tuh. Diagnosanya autis. Berarti Oh, programnya oke. A B C D. Oh, diagnosanya DS. Berarti programnya A mesti B ini C D. sama ini gitu ya. Dia CP, berarti programnya A B C D gitu. Kalaupun misalkan dia kayak aku mau langsung assessment aja, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman nanti kita lihat lebih spesifik lagi jadinya. Jadi Oh, oke. 2 kali penilaian. 2 kali penilaian. 2 kali penilaian antara ini menjurus ke diagnosa apa dan nanti programnya apa. Programnya apa? Iya, gitu. Terus tadi yang kedua adalah hubungannya sama orang tua. Iya, itu yang seru tuh bakalan. Selalu banyak rata-rata. Selama aku assessment semuanya awal tuh. Jadi banyak orang tua yang memang belum ke edukasi. Jadi banyak orang tua yang nanyain benar-benar dari nol banget. Ini kayaknya anak saya nggak gini deh, tapi jelas-jelas syaratnya Iya. ada gitu. Ini kayaknya anak saya bukan ini deh katanya. Tapi sebenarnya Udah jelas-jelas kelihatan ya, terlihat, jelas-jelas denial ya terlihat itu berarti ya? denial. Terus ada Denial. juga yang bilang ini kan anak saya les aja. Jadi dia ngerasa anaknya normal dan itu cuman kayak tambahan gitu loh buat anaknya. Jadi ada anaknya yang kayak udah sekolah, Ya. terus anaknya verbalnya masih terbata-bata, terus susunan kalimatnya masih kurang. Ya. Nah, terus di sekolahnya juga udah komplain dan dia masuk sekolah reguler bukan inklusi gitu. Nah, orang tuanya pengen dia les bahasa. Lah, bahasa apa kata aku kan, di sini ya bukan tempatnya untuk bahasa. Jadi dia ngerasa kalau terapi itu prioritas. Akhirnya dia ngerasa bahwa ini tuh adalah sebuah les aja, bimbingan belajar gitu, bimbingan belajar bahasa gitu. Untuk lebih memperlancar bahasa Iya, gitu. Padahal ya mesti diperbaiki mungkin dari susunan rahangnya atau apanya ya. Mungkin. Iya itu pengucapannya gitu, ponasinya. Tapi pernah bentrok? artikulasi. Pernah bentrok nggak? Bener-bener pokoknya Bentrok sampai nggak bisa dong, lu nggak boleh ngomong anak gua kayak begini gitu misalnya. enggak sih. Nggak Kalau sampai. sampai ngomong keras gitu gini enggak pernah. Cuman kayak kalau beradu argumen sih kayak kenapa sih kayak gini? Kok enggak kayak gini? Kok gini aja? Itu pernah. Cuman sampai akhirnya dia di titik paham gitu. Di titik oh ya bener sih gitu. Sampai di titik dia kayak udah pernah tuh ada yang kayak dia konsultasi terus dia nggak ngerasa kayak cocok sama konsultasinya, terus dia pindah. Oh, oke. Pindah. Akhirnya tuh pada akhirnya tuh jatuhnya tuh orang tua tuh shopping terapi. Oh. Shopping terapi. Jadi kayak dia 3 bulan nggak ada progres gitu. Padahal sebenarnya ada walaupun kecil gitu. Yeah. Dia pindah. Gitu juga pindah lagi. Gitu juga pindah lagi sampai akhirnya anaknya nggak berkembang sama sekali. Oh, malah nggak disarankan ya untuk Iya. itu ya. Karena mungkin Iya. anaknya harus mengenal guru yang baru lagi gitu ya. Iya, bonding Tekniknya lagi. beda lagi gitu ya. Dia padahal udah cocok sama yang pertama misalnya, tapi kan mungkin karena dia nggak bisa ngomong, Iya. ya kan? Dan orang tua berarti harus benar-benar aware. Iya betul, harus benar-benar kayak sebenarnya progres dikit tuh harus diapresiasi si anaknya. Jadi kan keterampilan seorang anak tuh beda-beda Ya, ya, oke. nggak bisa disamain ya. Satu Oke. anak, jangankan anak saya dan anak lain misalkan. Antara kakak dan adik tuh nggak bisa disamain. Pasti kemampuan pasti ada beda. ada bedanya. Dan itu pun rata-rata orang tua tuh ngebedain. Ngebedain jadi kayak kok tetangga saya gini, kok anak saya nggak gini sih gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya nggak bisa dibedain. Makanya dia harus mengapresiasi misal anaknya dari yang nggak bisa kancingin baju, Yeah. terus sekarang udah bisa kancingin baju. Nah itu tuh sekecil apapun walaupun nggak berharga buat dia dan Yeah. dia nggak mau goalsnya bukan itu gitu, itu Tetap harus. iya itu Apresiasi suatu gimana? Mesti diomongin atau
Ya makanya kita tuh setiap setelah terapi tuh biasanya ada konsultasi dulu. Jadi ini programnya ini, program kemarin tuh ini, sekarang dia udah bisa ini loh, Oke, gitu. Dia happy ya. Nah itu biasanya harusnya sih kalau orang tua yang ini, oh iya sekarang udah bisa ini ya Miss, kayak gitu biasanya. Tapi ada juga yang kayak gitu doang. Ada juga yang kayak gitu sih. Nah itu kadang yang buat stres ke kita sih. Kebanyakan sebenarnya bukan si anak yang buat kita stres, tapi orang tua. Jadi bisa nggak Miss 3 bulan udah bisa ngomong? Lah bukan ketok magic juga kita. Bisa nggak Miss kira-kira sebulan nih anak saya mau sekolah, dia harus udah bisa ngomong, udah bisa nurut sama gurunya di sekolah, udah bisa berinteraksi sama teman-temannya, udah bisa main, udah bisa diajak ke mall tuh nggak lari-lari. Bisa nggak Miss sebulan? Tukar anak paling. Ya paling begitu kan, kalau training nggak mungkin ada kita. Iya. Mungkin mesti dibalikin ke orang tuanya. Iya, Ibu betul. bisa nggak 1 bulan belajar bahasa Mandarin, dia Iya, kan ngomong betul, bisa betul, langsung betul, gitu kan, betul. negosiasi sama orang Iya, gitu betul, kan, belajar betul. masak yang enak, bisa nggak? Iya, Paling iya. langsung ngamuk-ngamuk. Oke, Iya, ya gitu. paling gitu aja, Miss. Ini benar-benar eye opener buat kita juga mengenai profesi dari seorang terapi guru anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi kalau memang kita punya lah ya, maksudnya kita ada indikasi anak kita seperti itu, mungkin mesti buru-buru ya, Iya. mesti buru-buru dibawa ke gradasi. Gradasi di mana ya? Bisa ngobrol nggak? Gradasi di BSD Jalan Rawa Mekarjaya, Nusa Loka. Nanti cari di Google Map aja Gradasi Terapi Center BSD. Oke. Udah ada. Oke, jadi ada di gradasi itu ada berapa? Ada berapa kelas yang di ini? Oh tadi aku lupa, edukasi. Edukasi. Terapi, terus terapi perilaku, bicara sama okupasi, sama sensori integrasi. Sama sensori integrasi. Satu lagi fisioterapi. Fisioterapi berarti ada 6. Ada 6 ya, ada 6 program yang ditawarkan dan itu one on one. Bisa bisa datang juga setelah paling baik adalah untuk tes dulu, mencari informasi dari dokter atau psikolog ya, baru dibawa. Atau kalau misalnya mau datang langsung juga nggak apa-apa. Tapi nanti ada 2 kali tes ya, Iya, 2 kali tes. Udah bisa langsung ikut programnya. Iya. Tapi yang paling penting jangan denial ya. Iya, jangan denial dan cepat-cepat. Pokoknya critical itu 0 sampai 24 bulan. 0 sampai 24 bulan. Oke. Thank you. Thank you. Sahabat Bedante, seperti itulah. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita tenang-tenang aja dan kita membandingkan diri kita kepada anak kita, belum tentu, ya kan? Kalau kita melihat anak kita berbeda, ya jangan langsung dibilang bahwa anak ini mungkin, sorry ya, oh ini kurang pintar nih, seperti itu. Belum tentu. Mungkin memang ada sesuatu yang dia perlu dibantu, seperti itu. Nah, ini adalah profesi-profesi yang memang perlu kita acungin jempol, ya kan? Salah satunya bayarannya bukan dari uang, tapi bayarannya adalah dari kepuasan diri untuk membantu orang, bener gak ya? Iya, betul. Nah, oke. Sahabat Bedante, jadi yang belum subscribe bisa boleh subscribe kita punya YouTube channel Bedante Show gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga, nanti kita juga tayangin mengenai gradasi, apa aja programnya, lalu Instagram dan mungkin kalau misalnya Instagram ada Facebook, ada apa? Berbagai sosmed lah ya. Berbagai sosmed nanti kita tampilin, bisa langsung tanya ke sana atau kalau mau komen di kita juga boleh, kita bisa sambungkan langsung. No problem ya, jadi jangan ditunda-tunda kalau misalnya memang kita melihat sesuatu yang berbeda dari keluarga kita, seperti itu aja ya. Nah, kita mau salam Bedante. Gimana tuh? Salam Bedante begini doang sih, simple. Yang sebelah kiri, yang kiri, gue yang ngajarin guru sekarang. Kapan lagi kan? Kapan lagi gitu ya. Tangan kiri yang berbentuk huruf C, Iya, tangan kanan Gini. lurus. Udah gitu aja, tempelin. Tempel. Yang penting dia jangan tantrum. Kalau nggak tantrum aman. Aman. Oke, Bedante, be fun, be cuan, be inspire.